Asal-usul Bukit Batu Menjerit. Dahulu kala, di sebuah desa terpencil di wilayah Gunung Kidul, terdapat sebuah bukit batu besar yang sangat ditakuti warga. Bukit itu disebut Bukit Batu Menjerit, karena setiap kali hujan turun pada malam hari, terdengar suara tangisan dan jeritan memilukan dari arah puncaknya. Tak seorang pun berani mendekat setelah matahari terbenam. Konon, suara itu berasal dari arwah seorang prajurit kerajaan bernama Wiradana. Pada masa itu, kerajaan Mataram sedang dilanda perang besar. Wiradana dikenal sebagai prajurit paling setia dan pemberani. Ia memiliki sahabat dekat bernama Jayengrana, seorang pemanah hebat yang sudah dianggap saudara sendiri. Mereka selalu bertempur bersama. Suatu hari, kerajaan mendapat kabar bahwa ada mata-mata musuh yang menyusup ke benteng kerajaan. Raja memerintahkan seluruh prajurit mencari pengkhianat itu. Namun diam-diam, seorang pejabat licik bernama Ranggaseta iri kepada kedekatan Wiradana dan Jayengrana. Ia takut kedua prajurit itu akan mendapat jabatan tinggi di kerajaan. Ranggaseta pun menyusun tipu daya. Ia mencuri dokumen rahasia kerajaan lalu menyembunyikannya di rumah Jayengrana. Keesokan harinya, rumah itu digeledah para prajurit. "Pengkhianat!" teriak mereka. Jayengrana terkejut dan mencoba menjelaskan bahwa dirinya tidak bersalah. Namun semua bukti mengarah kepadanya. Wiradana tidak percaya sahabatnya berkhianat. "Aku mengenalnya sejak kecil," kata Wiradana kepada para prajurit. "Jayengrana bukan pengkhianat." Tetapi Ranggaseta memutarbalikkan keadaan. "Kalau begitu, jangan-jangan kau juga terlibat?" katanya sambil tersenyum licik. Karena takut dianggap membantu pengkhianat, para prajurit mulai menjauhi Wiradana. Bahkan raja mulai meragukannya. Jayengrana akhirnya dijatuhi hukuman mati di Bukit Batu, tempat eksekusi kerajaan. Malam sebelum hukuman dilaksanakan, Jayengrana memandang sahabatnya dengan mata sedih. "Wiradana, kau percaya padaku, bukan?" Dengan suara bergetar, Wiradana menjawab, "Tolong temukan pelaku sebenarnya." Keesokan harinya, hujan turun sangat deras ketika Jayengrana dibawa ke puncak Bukit Batu. Petir menyambar langit gelap. Di depan seluruh prajurit kerajaan, Jayengrana dihukum mati. Sebelum menghembuskan napas terakhir, ia berteriak, "Aku bukan pengkhianat." Jeritannya menggema ke seluruh bukit. Sejak saat itu, Wiradana hidup dipenuhi rasa bersalah karena gagal menyelamatkan sahabatnya. Ia diam-diam menyelidiki kasus tersebut hingga akhirnya menemukan bukti bahwa Ranggaseta adalah pelaku. Wiradana hidup dipenuhi rasa bersalah karena gagal menyelamatkan sahabatnya. Ia diam-diam menyelidiki kasus tersebut hingga akhirnya menemukan bukti bahwa Ranggaseta adalah pelaku sebenarnya. Namun, semuanya sudah terlambat. Ranggaseta melarikan diri sebelum tertangkap. Dipenuhi amarah dan penyesalan, Wiradana pergi ke Bukit Batu saat malam hujan turun. Ia berlutut di tempat sahabatnya dihukum mati. "Aku gagal melindungimu," katanya sambil menangis. Tiba-tiba, angin berhembus sangat kencang. Petir menyambar puncak bukit hingga batu-batu bergetar hebat. Warga desa yang tinggal di bawah bukit mendengar suara jeritan panjang bercampur tangisan. Keesokan paginya, Wiradana menghilang tanpa jejak. Namun sejak malam itu, setiap hujan turun, suara jeritan dan tangisan selalu terdengar dari Bukit Batu. Warga percaya arwah Wiradana dan Jayengrana masih berada di sana, menangisi pengkhianatan dan persahabatan yang hancur oleh fitnah. Karena itulah tempat itu kemudian dikenal sebagai Bukit Batu Menjerit.